bagaimana sih amplitudo dari gelombang longitudinal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat klinik IPA? Saya harap sahabat klinik IPA semuanya dalam kondisi sehat dan bisa menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya. Baiklah, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan video kita. Kalau tempo dulu video terakhir sudah membahas tentang gelombang transversal. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu gelombang longitudinal. Baiklah, nah kalian perhatikan layar dengan baik-baik ya. Nah, apa itu gelombang longitudinal? Gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getar dan lambatnya sejajar semacam ini ya. Perhatikan, ketika ini adalah sebuah selingi digetarkan maju mundur, maka dia akan menimbulkan efek ada regangan dan ada rapatan. Contoh gelombang longitudinal itu adalah gelombang suara. Nah, ini gambarnya lebih jelas. Nah, ternyata suara yang kita keluarkan akan membentuk pola yang sama, yaitu ada rapatan dan ada regangan. Perhatikan baik-baik, kalau kalian punya selinting lab semacam spiral yang panjang itu, kalau kalian gerakan maju mundur maka akan membentuk pola semacam ini. Ketika maju akan membentuk regangan dan ketika mundur akan membentuk rapatan. Kok bisa semacam itu? Nah, akan kita bahas ya. Oke, sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa contoh gelombang longitudinal yang paling umum adalah gelombang suara. Kita bisa mendengarkan suara kita karena suara yang kita keluarkan akan merambat melalui udara dengan pola rapatan dan regangan karena arah getar dan arah rambatnya saling sejajar. Nah, sekarang akan kita bahas tentang panjang gelombang dari gelombang longitudinal. Perhatikan baik-baik, karena pola gelombang longitudinal sebagai efek dari arah rambat dan arah getarnya itu sejajar, maka akan muncul pula rapatan dan regangan. Rapatan ditandai dengan garis berwarna biru, sedangkan regangannya adalah spiral berwarna merah. Perhatikan baik-baik, satu panjang gelombang atau satu lambda itu adalah terdiri dari satu rapatan penuh dan satu regangan penuh, atau kalau diukur dari pertengahan antara regangan dengan regangan yang lain, maka jarak satu lambda adalah pertengahan regangan ke pertengahan regangan berikutnya. Atau kalau kita ukur dari pertengahan rapatan, maka satu lambda itu adalah jarak dari pertengahan rapatan ke pertengahan rapatan berikutnya. Ini adalah satu gelombang, panjangnya disebut panjang gelombang. Kalau dari ujung ke ujung namanya panjang total gelombang. Nah, gambar ini terdiri dari dua gelombang. Untuk bisa memahami periode dan frekuensi gelombang dengan baik, maka dapat kita analogikan seperti gelombang transversal tempo dulu semacam ini ya. Perhatikan baik-baik. Nah, polanya persis sama kan? Berarti satu gelombang itu kalau transversal terdiri dari bukit dan lembah, sedangkan pada saat gelombang longitudinal terdiri dari compression atau rapatan dan refraction atau regangan. Itu ya. Nah, seperti ini. Nah, waktu untuk membentuk satu gelombang itu disebut dengan periode. Perhatikan garis-garis di bawah ini dengan angka. Nah, ini kalau dimulai dari 0 detik, maka kalau sampai sini membutuhkan waktu 1 detik, maka inilah yang dimaksud dengan periode. Perhatikan, satu gelombang yang terbentuk membutuhkan waktu 1 detik. Oke, itulah periode gelombang. Sedangkan frekuensinya adalah jumlah gelombang yang terbentuk setiap detiknya. Nah, karena kebetulan di sini satu periodenya 1 detik, berarti artinya dalam 1 detik hanya ada satu buah gelombang. Berarti frekuensinya adalah 1 Hz atau terdapat satu gelombang dalam 1 detik. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang akan kita bahas nih amplitudo gelombang, karena jarang sekali buku atau video yang membahas tentang bagaimana sih
amplitudo dari gelombang longitudinal. Kalau amplitudo dari gelombang transversal sudah sangat umum ya, karena secara eksperimen sangat mudah diamati. Nah, perhatikan begini sahabat Linipa yang berbahagia, prinsipnya adalah ketika kita menggetarkan selinki maju mundur, maka pada saat maju itu akan terbentuk regangan. Terus kemudian kalau kita gerakkan mundur, karena kan kita gerakannya kan maju mundur setelah berulang-ulang ya, maka pada saat mundur maka akan terbentuk rapatan. Kok bisa? Karena pada saat sesaat ini setelah gelombang maju kemudian kita tarik mundur, maka rapatan itu terbentuk karena adanya tabrakan antara gelombang maju dengan gelombang. Nanti akan kita simulasikan. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau gambarnya benar ya, kalau kalian ngamati secara benar pada selinki ini panjang regangan itu 2 kali lipat dari panjang rapatan. Nah, untuk mengukur amplitudo ya semacam ini, regangan itu 2 kali amplitudo atau panjangnya setara dengan 2 kali rapatan. Sehingga untuk mengukur amplitudonya ada 2 cara, yaitu kalau kalian mengukur regangannya berarti itu adalah 2 kali amplitudo. Nah, seperti ini ya. Regangan itu terbentuk saat digetarkan maju, terbentuk gelombang maju. Saat digetarkan mundur, gelombang mundur dan maju saling bertabrakan sehingga dia akan membentuk rapatan. Nah, sekarang yang terakhir adalah contoh soalnya ya. Gambar berikut ini menunjukkan gelombang longitudinal. Jika frekuensi gelombang 60 Hz, maka cepat rapat gelombangnya titik-titik. Oke, perhatikan dari garis ini sampai sini ini adalah 80 cm. Perhatikan, ini pertengahan rapatan, ini ada rapatan lagi, di sana ada rapatan lagi. Berarti panjang 80 cm itu adalah 2 lambda atau 2 gelombang. Oleh karena itu lambdanya berarti dibagi 2 yaitu 40 cm. Nah, karena frekuensinya 60 Hz, maka kecepatannya adalah lambda dibandingkan frekuensinya yaitu 40 cm dibandingkan 60 Hz sama dengan 2400 cm Hz atau setara dengan 24 meter sekali. Nah, demikian sahabat Linipa pembahasan kita tentang gelombang longitudinal, sangat mudah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.